Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara. Di Disciple Learns kita belajar saudara di tanggal 15 bulan 2 2025. Kita percaya Tuhan memberkati kita saudara. Tuhan yang menjaga kita. Dan lewat firman-Nya kita terus diperbaharui saudara. Pagi ini terima kasih Tuhan membangunkan setiap kita pagi ini dengan tubuh yang segar untuk menghampiri Dia, saudara. Saya percaya ketekunan kita di hadapan Tuhan itu akan membuahkan hasil, saudara. Saya percaya Tuhan tidak pernah lupa, tidak pernah membalaskan setiap apapun yang kita lakukan. Pagi ini sebelumnya kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berkata-kata di tangan kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi yang baru. Tuhan berikan buat setiap kami rahmat-Mu selalu baru atas setiap kami Tuhan. Pagi ini kami rendahkan diri kami untuk kami boleh mendengarkan Engkau Tuhan berkata-kata di tengah kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan berikan rema yang baru atas setiap kami. Dan kami percaya kami akan hidup di dalamnya Tuhan, dalam firman-Mu Tuhan. Berkata-kata Tuhan atas firman kami pagi ini yang sederhana, memberkati setiap kami sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prajurit dikatakan, prajurit Kristus yang sedang berjuang di dunia ini saudara. Saya percaya Tuhan mau kita berkenan kepada Dia, berkenan kepada komandannya, tidak memusingkan dengan penghidupan kita saudara. Tapi kita tidak berfokus berorientasi kepada self-oriented, tapi kita terus mengarahkan hidup kita kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tema pagi hari ini saudara untuk perenungan kita dikatakan prajurit Kristus yang berkenan kepada Tuhan. Prajurit Kristus yang berkenan kepada Tuhan saudara. Ayat bacaan kita saudara di 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Saya percaya bahwa ayat ini akan memberkati kita saudara. Dikatakan perikopnya panggilan untuk ikut menderita. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain, saudara. Dikatakan bagaimana Rasul Paulus memberikan satu pendelegasian, saudara, dikatakan kepada murid-muridnya, dikatakan percayakan buat apa yang kita dengar, saksikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saya percaya sebagai seorang prajurit kita mungkin mengalami satu penderitaan, satu tekanan, ya, mungkin ketidakpenerimaan daripada lingkungan sekeliling kita mungkin, ya. Tapi dikatakan ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan saya percaya ini karakter prajurit ini yang Tuhan mau untuk kita miliki, supaya kita tidak memusingkan dengan kehidupan kita, penghidupan kita dikatakan, tetapi kita berkenan kepada Tuhan sang komandan kita. Ayat yang kelima, seorang olahragawan yang dapat memperoleh mahkota sebagai juara dikatakan apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dikatakan juga ilustrasi yang lain bahwa seorang olahragawan untuk menjadi juara harus mengikuti rule-rule yang ada, harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan saudara. Dan saya percaya hari-hari ini firman Tuhan yang menjadi core-nya kita, menjadi aturan kita untuk kita menjalani setiap kehidupan kita, pelayanan kita mungkin. Itu yang Tuhan mau untuk kita ikuti. Dan yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dan saya percaya setiap jerih payah kita saudara, setiap jerih lelah kita di dalam Tuhan, dalam kita memberitakan kabar baik, dalam kita melayani Dia, dalam kita mungkin hidup kita yang berkesesuaian dengan firman-Nya, bahkan kita akan menuai pada akhirnya saudara. Ayat yang ketujuh yang menarik juga buat saya dan saya pegang ini saudara, buat setiap kita yang mungkin merasa bahwa hidup kita sederhana, gak punya apa-apa dikatakan, tapi
dalam hal untuk kita boleh memberitakan Injil ini sudah dikatakan yang ketujuh. Perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Artinya hari-hari ini Tuhan yang akan memperlengkapi kita sebagai seorang prajurit, saudara. Sebagai mungkin penuai-penuainya Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan, tidak ada kelengkapan yang memperlengkapi kita. Tapi dibilang Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dan saya percaya Roh Kudusnya di tengah-tengah kita yang akan memberikan pengertian. Roh Kudus yang akan mengajar kita, memberikan pemahaman dan memberikan hal-hal yang akan datang yang belum kita mengerti. Dan poinnya yang keempat ini yang menjadi rema saudara buat setiap kita. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Biarlah kita tidak hanya untuk kita mementingkan diri kita sendiri, mungkin lebih ke tujuan kita sendiri secara pribadi, tapi kita mengedepankan tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 9 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, dikatakan, baik kami yang diam di dalam tubuh maupun kami diam di luarnya, supaya ia berkenan kepadanya. Artinya sebagai seorang prajurit kita harus berusaha, saudara. Kita mengusahakan apa yang menjadi perkenanan daripada komandan kita, Tuhan kita. Dikatakan satu firman yang luar biasa juga, dikatakan di Yohanes 4 ayat 35, sudah 35 juga dikatakan. Yohanes 4 ayat 35, tiba-tiba saya teringat dengan ini, saudara. 34, saudara, Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, saudara. Dan saya percaya ini yang menjadi kita karakter tujuan prajurit dalam kita boleh melayani Tuhan. Dikatakan bahwa kita melakukan kehendak-Nya dan kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Tujuan Tuhan itu pastinya. Dan kemudian Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dikatakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan saya percaya sebagai seorang prajurit dikatakan kita berkenan kepada Tuhan melalui apa? Dengan kita memberi buah, saudara, dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan dan yang benar tentang Allah. Ada dua hal ini yang menurut Kolose yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, dikatakan, yaitu hidup yang memberi buah dan kita melakukan atau kita berusaha untuk bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan lebih lagi, saudara. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah dan ia harus percaya kepada bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, dikatakan. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan saya percaya ini bahwa ada upah yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang bersungguh hati mencari Dia, saudara. Dan Tuhan Allah yang adil, saudara, Allah yang memperhitungkan segala sesuatunya di hadapan kita. Dan 2 Timotius 2 ini, saudara, yang makna yang mungkin kita akan pelajari pagi ini ya. Seorang prajurit tidak terjerat dalam kegiatan terjemahan baru, saudara. Seorang prajurit tidak terjerat dalam kegiatan-kegiatan duniawi, supaya dengan demikian ia dapat menyenangkan komandannya, saudara. Dikatakan lebih detail lagi tentang ini, bahwa kita tidak memusingkan dengan kehidupan, dengan soal penghidupannya, bicara tentang kita tidak terjerat dalam kehidupan kegiatan-kegiatan duniawi. Yang pertama makna rohaninya, saudara, bahwa yang pertama prajurit Kristus. Ayat ini menggambarkan seorang prajurit Kristus yang 2 Timotius 2 ayat 4 ini, saudara.
yang siap untuk berjuang melawan kejahatan dan tipu muslihat iblis. Artinya kita sebagai prajurit, kita siap untuk kita boleh mematahkan setiap siasat yang dibangun oleh benteng-benteng musuh, dikatakan, yang menolak pengenalan akan Tuhan, yang mencoba untuk menjerat anak-anak Tuhan, saudara. Jadi sebagai prajurit kita punya putusan itu untuk menghalau setiap kuasa kegelapan. Yang kedua, tidak terjerat dalam kegiatan-kegiatan duniawi, tidak memusingkan pada soal-soal penghidupannya, dikatakan. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat, dikatakan. Bahasanya sangat mungkin lembut sekali, sudah tidak terlalu terikat dengan kegiatan-kegiatan duniawi yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Kegiatan-kegiatan duniawi yang sering mencuri perhatian kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari setiap tujuan Tuhan. Dan yang ketiga adalah menyenangkan komandannya, saudara. 2 Timotius 2 ini ayat 4. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai seorang prajurit, kita harus menyenangkan Tuhan dengan hidup kita dan melakukan kehendaknya. Kita dikatakan harus menyenangkan Tuhan, dan kita hidup dikatakan sesuai dengan kehendaknya. Saya percaya ini akan memberkati kita, saudara, pagi ini. Dan bagaimana aplikasi dalam kehidupan 2 Timotius 2 ayat 4 ini sebagai seorang prajurit, dikatakan yang berkenan kepada Tuhan komandannya, saudara, dikatakan. Yang pertama aplikasinya yaitu apa? Fokus pada Tuhan yang pertama, saudara. Biarlah hidup kita fokus dengan Tuhan. Kita harus fokus pada Tuhan dan tidak terlalu terikat dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Cek, perhatikan, saudara. Biarlah ini menjadi check up kita, bahwa kita fokus pada Tuhan, tidak kepada keterikatan terhadap kegiatan-kegiatan duniawi. Dengan cara apa, saudara? Dengan kita banyak merenungkan firman Tuhan, dengan banyak hidup kita dipenuhi dengan firman-Nya, kita aplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Kita berikan ruang firman itu untuk mengkoreksi kita, saudara. Yang kedua adalah hidup yang kudus, dikatakan. Kita harus hidup yang kudus dan menyenangkan Tuhan dengan hidup kita. Saya percaya kita masih ada di dunia, saudara. Saya percaya ini, saudara, kita masih di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Tapi Tuhan ingatkan waktu kita hidup kudus dengan cara apa? Kita mengakui setiap pelanggaran kita setiap hari. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, barang siapa mengaku dosa, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia dan adil, Dia akan menyucikan dan menguduskan kita, saudara. Di 1 Yohanes 1 ayat 9, saya teringat ini, saudara. Kita buka sebentar 1 Yohanes 1. Dan saya percaya waktu kita hidup dalam pengakuan akan dosa kita, saya percaya Tuhan akan menguduskan kita setiap hari. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan sadar mungkin ada bukan hanya seperti hal-hal yang mungkin lebih besar, mungkin kejahatan atau dosa yang kita lakukan, atau tetapi hal yang kecil juga, saudara. Mungkin kita ada terbesit untuk benci kepada orang lain, saudara. Kita harus akui di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, mengikuti kehendak Tuhan, dikatakan. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Dia inginkan kita lakukan. Seperti saya mention tadi, saudara, bahwa biarlah seperti teladan Tuhan Yesus yang berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Tuhan Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Biar hari-hari ini kita menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita temukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita ada di dunia ini, saudara, punya tujuan Tuhan atas masing-masing kita, saudara. Mari berlomba-lomba untuk menemukan itu, saudara. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi agenda Tuhan. Kita cari tahu dan kita menyelesaikannya. Dan yang keempat, yang terakhir dikatakan menghindari jerat-jerat dunia. Kita harus menghindari jerat-jerat dunia yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Hindari ini, saudara. Dan saya percaya seringkali mungkin iblis menggocok kita, saudara, dengan hal-hal dunia, saudara. Tapi biarlah kita terus intim dengan Tuhan. Terus libatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga Dia mengkoreksi kita. Sehingga Dia menentukan jalan-jalan
direction, arah hidup, tujuan yang sesuai dengan firman-Nya dalam kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini sebagai seorang prajurit gak ada lain, saudara, kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus intim, terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, saudara. Pastikan hidup kita, saudara, hidup dalam firman-Nya. Dan yang terakhir, dengan demikian 2 Timotius 2:4 mengingatkan kita untuk hidup sebagai prajurit Kristus yang sudah siap berjuang, ya, siap untuk berjuang melawan kejahatan dan tipu muslihat iblis, serta menyenangkan Tuhan dengan hidup kita. Biarlah kita menjadi prajurit yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat firman-Mu Tuhan, buat tema, buat firman Tuhan pagi ini, perenungan kami tentang prajurit Kristus yang berkenan kepada Tuhan, pelajaran aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang pertama, kami fokus pada Tuhan. Kami fokus kepada Tuhan, tidak terikat kepada kegiatan-kegiatan duniawi. Yang kedua, kami hidup kudus, Tuhan. Kami terus dalam hidup pembaharuan, pertobatan, Tuhan. Mengakui setiap pelanggaran kami setiap hari, disucikan dari kejahatan kami. Yang ketiga, kami mengikuti kehendak Tuhan. Kami mencoba untuk mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan, berkenan kepada Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya dalam kehidupan kami. Dan yang keempat, kami menghindari daripada jerat-jerat dunia yang mengalihkan fokus kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan materaikan setiap firman yang kami dengar pagi ini, perenungan firman yang sederhana ini, Tuhan, dalam kami ukir dalam setiap luluh hati kami, Tuhan. Biarlah itu kami sambil lalu kami membacanya, kami boleh merenungkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan tolong, Roh Kudus tolong buat setiap kami, untuk kami boleh sebagai prajurit Kristus yang berkenan kepada Tuhan, kami dimampukan, Tuhan. Kami percaya kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan. Kiranya tangan Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami. Biar ada kemudahan, kelancaran Tuhan atas setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya tangan-Mu terulur atas setiap kami, Tuhan, dan Engkau memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami perkatakan, biarlah berkat minyak, anggur, gandum yang terbaik dari perbendaharaan Tuhan turun dan setiap kami, dan biarlah sukacita kami penuh karena Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih pagi ini, Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, amin.